Shalom, selamat pagi saudara di mana saja berada. Selamat hari Minggu, selamat berbakti lagi kepada Tuhan. Dan terutama untuk jemaat GSI Shalom. Halo saudara yang ada di rumah, kita beribadah kembali walaupun lewat online. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan ya. Dan kita akan mendengar firman Tuhan lagi, dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita buka hati dan kita mau terima berkat Tuhan dan kita doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran Tuhan supaya betul-betul kami dapat mengerti dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba yang penuh dengan kelemahan ini, supaya Roh Kudus saja yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema hari ini itu adalah menjaga hati. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Tetapi kita hanya baca ayat yang ke-7 dan ke-8, dan nanti ayat yang lainnya kita akan bahas bersama-sama. Ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai hati, itu sama dengan kita berbicara mengenai kehidupan manusia. Dan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat keempat, Amsal 4 ayat ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kata Yunani untuk hati itu adalah kardia. Ada 4 definisinya. Yang pertama itu adalah batin manusia yang utuh. Yang kedua, seluruh pribadi manusia. Seluruh pribadi manusia. Jadi kalau saudara ingin mengenal seseorang, ingin tahu watak seseorang, kalau saudara ingin tahu perangai seseorang, saudara kenalilah hatinya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah hati adalah keberadaan yang paling dalam dari manusia dan pancaran kehidupan. Jadi tidak salah kalau kita katakan kalau hati orang itu baik ya, maka baik juga jalan hidupnya dan tujuan hidupnya. Tetapi kalau hatinya tidak baik, maka tidak baik juga jalan hidupnya dan tujuan hidupnya. Jadi sangat menentukan hati itu di hadapan Tuhan. Ketika Samuel disuruh untuk menobatkan Daud, dan kemudian dia bertemu dulu dengan abang-abangnya, dia berpikir bahwa abang-abang dari Daud inilah salah satunya akan menjadi raja. Tetapi Tuhan katakan jangan melihat perawakan mereka, ya tubuh mereka, tetapi manusia melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika kita katakan Tuhan ini hatiku, itu berarti Tuhan ini hidupku. Nah saudara, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Ada beberapa yang penting. Yang pertama itu adalah mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena di hati kita lah Tuhan bertata, di hati kita lah Roh Kudus tinggal dan berbicara ke dalam hati kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15a, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan diminta di sini supaya kita menguduskan Kristus ya di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya sebagai Tuhan memimpin hidup kita. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita tidak memiliki kekudusan hati, kalau kita tidak memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menghampiri Dia, dan kita tidak dapat melihatnya, dan kita tidak dapat mengalami Dia. Yang ketiga, kalau kita melihat mengapa kita harus menjaga hati kita, kalau kita melihat dari perikop pembacaan kita dari Ibrani pasal 3 ini adalah bagaimana orang Israel sebagian besar tidak dapat masuk ke tempat perhentian itu oleh karena keadaan hati mereka. Itu adalah alasan yang terbesar mengapa Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tempat perhentian, di tempat Kanaan. Padahal saudara, mereka sudah lama berkeliling-keliling ya. 40 tahun mereka keliling di padang gurun, tetapi mereka tidak pernah melihat bahkan sampai kepada Kanaan, tempat perhentian.
Kita melihat di dalam ayat yang ke-8, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Rupanya saudara, padang gurun ya, sebelum mereka masuk ke padang gurun atau dengan kata lain di Mesir itu ya, selama 400 tahun lebih mereka diperbudak, mereka diperlakukan kasar, mereka diperlakukan tidak adil. Bahkan kita melihat anak-anak laki-laki dulu pernah dibunuh ya. Jadi itu sudah terbentuk satu karakter yang sangat keras di dalam hati mereka. Dan tujuan Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir bukan hanya supaya mereka bebas dari perbudakan, tetapi juga supaya mereka lepas dari keadaan hati mereka yang begitu keras. Akan tetapi kita melihat di sini itu sulit sekali bagi mereka untuk membebaskan hati mereka dari kekerasan ini. Walaupun mereka melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat di padang gurun itu panas sekali di siang hari, saudara. Tetapi kita melihat ada tiang awan yang meneduhi mereka. Pada waktu malam ada tiang api juga, sehingga mereka tidak kedinginan dan mereka tidak mengalami kegelapan, tapi tiang awan Tuhan itu menyinari mereka. Jadi saudara, dari waktu ke waktu selama 40 tahun Tuhan memelihara mereka dengan begitu ajaib sekali. Tetapi sayang hati mereka begitu keras, sehingga mereka tidak memahami semua apa yang dikerjakan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 di sini dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, Kanaan itu bukan sorga. Memang banyak orang katakan itu sorga. Kalau sorga tidak lagi berperang lagi, karena setelah mereka sampai di Kanaan, mereka harus berperang, mereka harus memenangkan kota demi kota, dan mereka harus bercocok tanam. Dan juga tempat perhentian itu adalah menggambarkan tempat peristirahatan, tempat kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan yang di dalam Tuhan. Atau dikatakan hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus, berkelimpahan di dalam Tuhan, sehingga mengalami Tuhan sepenuhnya dari hari ke hari. Tapi sayang sekali mereka sudah sekian lama berjalan, begitu capek, tetapi tidak sampai kepada tujuan. Bukan berarti Tuhan yang tidak mau mereka sampai di sana, tetapi mereka sendiri yang tidak dapat memasuki tempat itu oleh karena keadaan hati mereka sendiri. Sebab itu sangatlah penting firman Tuhan mengatakan, kalau hari ini Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hatimu. Saudara, mungkin saudara tidak mengalami yang namanya diperbudak sampai 400 tahun, atau pernah mengalami kerja rodi dan sebagainya seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi mungkin kita pernah mengalami Mesir-Mesir, atau mengalami luka-luka ya, kita mengalami konflik dan sebagainya yang mengakibatkan kita luka di hati kita, yang membuat kita menjadi keras ya. Ada orang pernah bilang gini sama saya ya, banyak ya dalam konseling juga, ibu, saya tidak bisa mengampuni orang itu begitu jahat kepada saya, dan sampai mati pun saya tidak akan memaafkan dia. Dan saudara, ketika musuh yang dia benci itu dapat kecelakaan, dia senang sekali dan dia beriang-riang atas kecelakaan musuhnya itu. Saudara, ini hati sudah menjadi pahit. Jadi saudara, kita melihat itu sebabnya kalau hari ini Roh Kudus berbicara ke dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Karena apa saudara? Ketika hati itu menjadi keras dan kita membiarkan hati itu menjadi keras, dan itu akan meningkat ya, itu dosa dalam hati kita akan menjadi meningkat, dan itu akan menjadi parah. Oleh sebab itu mari kita cegah sedini mungkin ya, jangan sampai hati kita menjadi parah dan akhirnya betul-betul sudah menjadi batu. Nah, kita lihat di sini, setelah keras hati tetapi kemudian Roh Kudus berbicara, kita juga tidak mau bertobat dan kita masih mengeraskan hati. Akhirnya di dalam ayat yang ke-10 selalu mereka sesat hati. Dari keras hati menjadi sesat hati. Saudara, kalau udah sesat hati berarti betul-betul sudah dikuasai oleh iblis ya,
dikuasai oleh iblis, dan kemudian tidak lagi bisa mengerti keadaan firman Tuhan. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ya, bagian akhir. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka tidak mengenal 40 tahun bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kita lihat ayat ke-9, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, ya. Jadi karena kekerasan hati itu membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat mengenal jalannya Tuhan, tidak dapat mengenal kasihnya Tuhan. Sebab itu hati mereka begitu sudah disesatkan. Kemudian kalau udah sampai pada sesat, mereka belum juga mau bertobat, belum juga mau mendengar kepada Tuhan. Dan akhirnya ayat yang ke-12 di sini, jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Mulai dari keras hati, kemudian karena keras hati belum mau bertobat, akhirnya menjadi sesat hati. Setelah sesat hati dan akhirnya menjadi jahat. Saudara, hati yang jahat di sini dikatakan, kalau udah jahat itu dia mau melakukan hal-hal yang jahat, ya. Perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat dilakukan hanya untuk memuaskan hatinya, amarahnya kepada musuhnya. Saudara, kita ingat satu peristiwa, kembali kita ingat bagaimana Kain, ya, bagaimana Kain ketika dia iri hati, ketika dia kesal sama adiknya karena persembahannya tidak diterima dan dia merasa tidak adil, Tuhan memperlakukan dia tidak adil, dia marah sama Tuhan dan akhirnya juga dia marah kepada Habel. Hatinya panas, tetapi Tuhan berkata, mengapa mukamu muram? Apakah kamu tidak berseri kalau kamu berbuat baik? Hati-hati loh, dosa sudah mengintip, ya, dosa sudah mengintip. Kamu harus menguasainya. Dengan kata lain, kamu harus menguasai keadaan hatimu. Kalau kamu tidak menguasai keadaan hatimu, maka kamu yang akan dikuasai. Sebab itulah di dalam Efesus pasal yang keempat, ya, yang minggu lalu kita sudah baca juga. Efesus pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-27, ya. Di sini ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau hari ini, jadi jangan sampai besoknya lagi. Dan itu iblis terus memberikan sesuatu, berbicara terus di benak kita, memanas-manaskan kita. Kamu tuh mau digitu-gituin. Oh, dia itu jahat sekali sama kamu. Harusnya pantas itu dia itu disakiti dan sebagainya, ya. Iblis terus berbicara ke dalam hati kita sehingga kita mempercayai apa yang ada di benak kita ini. Nah, saudara, akhirnya menjadi jahat. Dan kita lihat bagaimana Kain, ya. Kain akhirnya dia menjadi jahat, sesat hatinya, dia mulai bagaimana cara membinasakan adiknya, dan akhirnya dia panggil adiknya jalan-jalan dan kemudian dibunuh. Saudara, ini berbahaya sekali. Dan kemudian kalau sudah dibunuh, kemudian di sini dikata sudah jahat di dalam ayat yang ke-13, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati. Yang berikutnya itu tegar hati. Tegar hati itu adanya sudah nggak ada rasa lagi. Sudah dingin, ya. Jadi ketika Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu? Kemudian dia tanya, loh, memangnya saya yang jaga adik saya? Nah, biasanya kalau orang yang begitu pahit hatinya, saudara, sudah jahat hatinya, sudah tegar hatinya, dan dia kalau melakukan sesuatu yang jahat terhadap musuhnya itu, dia merasa itu wajar. Dia yang merasa korban, makanya dia layak untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada lawannya. Nah, saudara, ini adalah tipuan daripada dosa. Di sini dikatakan yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi tipu daya dosa, tipu daya iblis yang memutar balik kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini mungkin saudara tidak punya Mesir, ya, tidak mengalami Mesir dan sebagainya, ya, tetapi mungkin mengalami masa-masa pahit, ya.
pernah disakiti, pernah mengalami masa yang sulit sehingga saudara susah sekali untuk mengampuni. Tetapi kalau pada hari ini Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hati. Saya pernah kenal satu orang ya, satu orang dan orang ini baik sekali ya, dari orang seberang ya, dia belum mengenal Tuhan, kemudian dia percaya sama Yesus, kemudian dia masuk gereja, melayani di gereja. Dan lama sekali melayani di sana, entah apa yang terjadi di gereja itu dengan gembalanya. Dia begitu sakit sekali dengan gembalanya, dan akhirnya dia ambil keputusan untuk keluar dari gereja. Tetapi kemudian dia tidak masuk gereja, dikunjungi sama gembalanya, dia tidak mau datang juga, dikunjungi sama jemaat-jemaat yang lain, bahkan saya juga mengunjungi dia. Dia tetap mengeraskan hatinya, bahkan pahit-pahit. Udah 10 tahun peristiwa terjadi, tetapi waktu cerita seakan-akan baru kemarin. Nah saudara, orang yang keras hati, orang yang susah mengampuni saudara, orang itu hidup dalam masa lampau ya, tidak bisa melihat ke depan saudara. Nah kemudian apa yang terjadi saudara, akhirnya dia kembali lagi kepada dunianya yang lama, bahkan lebih parah daripada yang semula. Saudara, ini hati-hati. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, kalau masih dapat dikatakan hari ini. Itu ada berulang-ulang kali. Kalau dikatakan berulang kali, itu berarti urgent, itu berarti darurat. Ayat yang ke-7, pada hari ini jika kamu mendengar. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu ayat yang ke-15. Dan dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-4 diulang lagi. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Dan dia tidak pernah katakan hari esok, tapi hari ini. Kalau besok juga dikatakan hari ini. Jadi selalu setiap hari itu hari ini. Jadi artinya Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara kita setiap hari. Hari demi hari ini. Jadi kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada kita, jangan sekali-kali keraskan hati kita. Nah sebab itu saudara, kita melihat apa yang terjadi kalau kita sudah menjadi jahat, kita sudah menjadi tegar hati. Dan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-12, hatinya jahat yang tidak percaya. Biasanya kalau orang yang begitu pahit dengan Tuhan ya, pahit dengan Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, dan kemudian kita melihat akhirnya dia sudah kehilangan percaya sama Tuhan. Bahkan dia murtad. Murtad artinya dia sudah tidak percaya lagi sama janji Tuhan. Biasanya orang yang seperti ini akhirnya dia keluar dari persekutuan. Dia keluar dari kumpulan anak-anak Tuhan. Dia menyendiri. Dan saudara, syukur-syukur kalau dia bisa kembali. Ya, syukur-syukur kalau dia bisa kembali. Kadang-kadang mereka pergi berlama-lama, karena anugerah Tuhan mereka bisa kembali. Saudara, saya pernah melihat hamba Tuhan yang luar biasa sekali dipakai oleh Tuhan. Saya pernah tinggal di satu daerah ya, daerah Kalimantan ya. Ada satu hamba Tuhan yang dulunya sangat dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Tetapi oleh karena kegetiran hati saudara, akhirnya meninggalkan semuanya dan hidupnya jadi kacau. Nah saudara, kita melihat itu diawali oleh karena sakit, oleh karena kepedihan, oleh karena kekerasan hati yang tidak dibereskan. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-12 tadi. Jadi dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita inilah satu tubuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan supaya kita saling menasihati. Saling menasihati setiap hari ya. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang jatuh, kita menasihati. Dan bagi yang jatuh dinasehati, jangan merasa bahwa itu digurui dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan selama masih dapat dikatakan hari ini, ya,
selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi karena tipu daya dosa, ditipu oleh iblis, ditipu oleh dosa. Jadi sekarang apa yang harus kita hadapi sekarang untuk menangani ini? Saudara, yang pertama, kita datang sama Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara hari ini, dimanapun saudara berada hari ini, kalau ada sesuatu dalam hati saudara yang keras, yang saudara belum bereskan, saudara hidup seperti oke-oke aja di luar, tapi justru di dalam itu saudara sudah keropos. Hari ini datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan ini hati saya, ini keberadaan saya. Kita minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan mentahirkan, menyucikan hati kita kembali. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, ya. Jadi saudara yang sudah diselamatkan dalam Tuhan karena mengalami luka batin dan hampir meninggalkan Tuhan, Tuhan bilang saudara sudah mendapat bagian dalam Kristus. Dan asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Mari kita pegang lagi, kita kembali kepada Tuhan dan pegang kembali kepada Tuhan. Kembali kepada iman yang semula, pada keyakinan iman yang semula. Kita balik kembali kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah saudara, apa yang jadi bagi mereka yang tidak kembali, bagi mereka yang terus menerus sudah ditegur oleh Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada dia dan dia terus mengeraskan hati. Akhirnya saudara, kita melihat sama peristiwa bangsa Israel. Mereka tidak pernah masuk Kanaan. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Sampai mati mereka tidak mengalami yang namanya hidup di dalam tempat perhentian. Sampai mati mereka tidak mengecap yang namanya hidup merdeka sepenuh dalam Tuhan. Tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih, pada pagi ini, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya, Tuhan selidikilah. Kita bilang sama Tuhan seperti Daud katakan, Tuhan selidikilah hatiku, ketahuilah hatiku, ya pikiranku. Kalau ada yang serong, kalau ada yang keras, pada hari ini kita minta Tuhan lembutkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Kami belajar bagaimana untuk menjaga hati kami. Kami mengucap syukur karena kami sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hati kami terus berbicara kepada kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang keras hati, yang luka hati, yang sulit sekali mengampuni, pada saat ini Engkau jamah hati mereka Tuhan. Jamah dengan Roh Kudus supaya mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau sudah mengalami begitu banyak Tuhan. Engkau juga pernah dikhianati, Engkau pernah juga disangkal, Engkau pernah juga diolok-olok, Engkau pernah juga Tuhan diludahi, bahkan mati di atas kayu salib. Engkau telah mengalami apa yang sebenarnya kami alami. Sehingga ketika kami datang kepadamu, Engkau mengerti apa yang kami alami. Dan Engkau siap untuk memulihkan kami lagi ya Bapa. Sebab itu kami mau datang kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keadaan bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau berkati presiden, wakil presiden, bahkan semua aparat yang ada di bangsa kami Tuhan. Para menteri ya Tuhan, para gubernur, para bupati, kelurahan ya, juga ya Tuhan, RT RW, bahkan semua yang bekerja. Mari Tuhan, berkat Tuhan turun atas mereka, hikmat marifat Tuhan turun ke atas mereka dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan, memimpin daerah-daerah mereka. Berkati para medis, perawat, dan juga Tuhan dokter-dokter yang menangani orang yang terjangkit corona. Tuhan jaga mereka, protek mereka, biarlah berikan kesabaran, kasih yang melimpah, sehingga mereka boleh melewatinya dengan baik dan mereka selamat Tuhan sampai COVID-19 ini berlalu. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, dan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.